Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha ngurik-ngurik kebudayaan Jawi. Kali ini tentang ilmu petung. Petung jongko jangkep, petung yang lebih tua daripada petung pribon, dan petung yang mampu menggambarkan situasi rumah tangga secara detail. Secara detail, perubahannya digambarkan setiap 2,5 tahun sekali. Sehingga jika panjenengan menggunakan petung ini, panjenengan akan melihat apa yang akan terjadi dengan rumah tangga pada pasangan-pasangan tertentu ketika mereka menikah. Baik, kali ini saya akan membukakan untuk panjenengan yang punya pasaran Senin Wage dan bertemu dengan pasaran Selasa Pahing. Ya, perhatikan untuk pasangan Senin Wage dan Selasa Pahing atau Selasa Pahing dengan Senin Wage, sama saja dibolak-balik ini. Perhatikan petungnya. Melihat dari komposisi neptunya, Senin Wage adalah 8, sedangkan Selasa Pahing itu adalah 12. Maka dengan melihat ini, yang akan dominan dalam rumah tangga kemungkinan besar adalah yang Selasa Pahing. Dominan itu maksudnya bagaimana? Keputusan-keputusannya atau gerak rumah tangga itu banyak dipengaruhi oleh pikiran yang Selasa Pahing. Jelas ya? Tidak peduli ini suami atau yang istri yang Selasa Pahing. Yang Selasa Pahing dia yang akan dominan. Nah, baik, itu jika dari dominasi ya, mana yang lebih dominan. Sekarang dari sisi jangka-jangkepnya, bagaimana penggambaran masing-masing jangka. Perhatikan untuk jangka yang pertama atau usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Pasangan ini akan mendapatkan angka petung Songlu Jiro Roser Song. Song, rezeki kosong atau rezeki seret. Ujian pertama langsung dialami oleh pasangan Senin Wage dan Selasa Pahing ini. Apa rezeki seret? Jadi selama 2,5 tahun awal perkawinan, keluarga ini akan kesulitan rezeki. Rezeki seret ya, saya bayangke ya. Gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang, kata Haji Umar Irama. Ya, seret, usaha-usaha susah membuahkan hasil. Kalaupun membuahkan hasil ambiar entah kemana, atau tidak bisa menutup kebutuhan-kebutuhan yang datang tiba-tiba. Orang kepenak petung rezeki seret itu. Dan ini akan dihadapi oleh pasangan ini di awal perkawinan. Ujian, langsung ujian di awal perkawinan. Tapi ya jangan khawatir ya. Tak gambarkan begini terus jenengan harus kemudian loh kudu piye, santai saja ya. Petung rezeki seret itu adalah petung yang paling mudah untuk disiasati. Petung yang paling gampang caranya ngatasi. Bisa disiasati? Bisakah disarati atau disiasati? Bisa. Paling mudah ya. Badan panjenengan boleh tidak membawa rezeki atau rezeki lagi seret. Tapi sumur panjenengan ya bukan dari badan ya. Sumur rezeki panjenengan bisa ngeduk sumur atau duduk sumur rezeki. Sehingga rezeki dari badan mungkin seret, tetapi dari sumur yang panjenengan duduk itu nyumber. Bahkan sumbernya bisa jadi lebih banyak daripada rezeki normal yang panjenengan dapatkan. Loh kok bisa? Bisa, ada caranya, ada. Apakah itu kemudian jika begitu berarti rezeki itu bisa kita atur sendiri. Rezeki itu rahasia Gusti Allah. Petung jongko jangkep selalu keyakinan. Rezeki itu rahasia Gusti Allah, tapi datangnya bisa digambarkan. Gambarannya ya, dalam pernikahan itu tempo-temponya bisa diperlihatkan, tapi kadarnya rahasia Gusti Allah. Yang menjadi rahasia Allah bagi petung jongko jangkep adalah kadar jumlahe panjenengan untuk rezeki. Itu suka-suka Allah memberi atau suka-suka Gusti Allah menehi panjenengan. Dan suka-suka usaha panjenengan bagaimana? Usaha tenanan ya diwenehi tenanan, tapi usaha tenanan ora diwenehi ya sesuai. Karena ada hal-hal yang mengganjal rezeki. Ya, harusnya rezekinya bagus tapi ternyata iso keganjal. Bisa. Ada hal-hal yang bisa mengganjal rezeki. Lain waktu akan saya tunjukkan juga video apa-apa yang bisa mengganjal rezeki.
Hitungnya kudune rezekinya wapi tapi kok ajur kok ora karek. Betul, bisa. Nanti saya tunjukkan supaya jenengan lebih detail, hati-hati ya di video yang lain ya. Tapi utamakan yang ini dulu, meja petung. Jadi ketika rezeki seret, panjenengan bisa menyiasati. Bagaimana cara menyiasatinya? Lihat di video lain di channel ini. Ya, cara menyiasati rezeki seret atau rezeki kosong. Insya Allah jenengan guyu dewi. Ternyata gua aman banget ya. Iya. Dijamin itu, dijamin Gusti Allah yang menjamin. Bukan saya yang menjamin ya. Jaminnya Gusti Allah. Ono kuncine ada. Beberapa tokoh hebat juga melakukan ini. Dan panjenengan bisa melihat sendiri siapa-siapa nama tokoh hebat. Nanti jenengan direnungkan. Oh ternyata bener kayak begitu ya. Iya. Kuncinya ada. Jadi kayak panjenengan pengen sugih gampang jadi. Gusti Allah menehi dalan, memenuhi rumus. Jika panjenengan mengikuti rumus itu jenengan bisa kaya raya. Ya baik, selesai bicara pada jangka yang pertama rezeki ini, nanti ngoyo-woro ramung-ramung. Ya baik, pada jangka yang kedua untuk pasangan Senin Wage dan Selasa Pahing, usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun, angka pitungnya adalah songo, songtu, ji, sernem, 6 rezeki lancar. Nah, rezeki lancar gambarannya apa ya? Ini rezeki lancar itu artinya yuk gambarannya ya ini yang paling dicari orang-orang golek gaduhan petung ya ini rezeki lancar. Jadi setelah rezeki seret datang rezeki lancar. Jadi rezeki itu lancar sekali. Apa-apa dilalain tuh. Proyeknya dari kasil. Melaku untuk duit, merem untuk duit ya rezeki lancar ya kayak ngono. Ucuk-ucuk duitnya ono terus. Beli sesuatu bisa habis itu untuk duit meneh. Situasi kondisi rumah tangga bahagia, duitnya lancar. Ya, rumah tangga kotor kan gara-gara rata-rata ekonomi ya, orang iso mangan, ya tadi kena rezeki seret dan sebagainya. Kalau rezekinya lancar ya aman-aman saja. Lagi jengkel sidik tuh kok emas kan ya bojone meneng. Rezeki lancar kok, ya suka-suka. Oh, ndak boleh iri, ndak boleh. Itu urusan Gusti Allah, itu rezeki itu akeh kok ini. Kalau ada orang bojone lagi ngamuk, tuh kok emas batangan 1 kilo. Kan yo meneng tetep lah guyu. Ya, bisa begitu, ya bisa, rezeki lancar. Ya, yang membedakan rezeki lancar itu bagaimana? Kadar rezeki lancar tiap orang berbeda-beda. Oke, rezeki lancar seorang menteri tentu berbeda rezeki lancar dengan seorang petani. Rezeki lancar jenderal bintang 5 dengan pasukan Jelairat Abang, ya beda rezeki ini. Jenderal Panglima ABRI dengan yang masih lulusan yang tamtama apa yang kecil-kecil itu ya jelas beda ya, kadarnya beda, tapi rezeki tetap saja membahagiakan. Karena apa? Kadar bahagia ini sudah disesuaikan, karena ini ya rezeki ini sudah disesuaikan dengan kadar tubuh sehingga untuk rezeki tetap senang. Begitu ya, tinggal kantongin jenengan. Bisakah kopral rezeki jenderal? Bisa kalau jenengan tahu rumusnya ya. Caranya satu rezeki kosong itu juga ada nanti ya, ini termasuk untuk mengatasi begini biar rezeki jadi akeh ya. Baik, kembali lagi ke sini tadi petungnya apa tadi? Petungnya adalah rezeki lancar ya, rezeki lancar ya, situasinya enak gambarannya. Terus nanti kalau jenengan sudah memasuki masa ini kan jenengan akan tahu rezeki lancar kalau yang ini toh kepenai, itu nanti dirasakan sendiri saja, selalu usah banyak cerita, pokoknya enak bahagia. Selanjutnya pada pitung jangka yang ketiga, pada jangka yang ketiga itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Ini mendapatkan angka pitung, jiji, songlu, jiserno. Wah lagi, songo. Songo itu rezeki sangat besar. Nah ini enak ya, rezeki seret awalnya, disusul rezeki lancar, disusul rezeki besar. Awal mungkin berat nek orang ngerti carane ngatasi. Tapi nek wis iso ngatasi, wis ora kapiran meneh dengan rezeki kosong. Iso ngatasi ndelalae rezeki apik, disusul rezeki lancar, disusul rezeki kosong wis 7,5 tahun dalam satu jangka itu 12,5 tahun. Jenengan wis entuk rezeki tiban rezeki. Lalu apa maknanya rezeki 9 ini? Petung songo ya. Ini saya uraikan. Rezeki 9 itu penggambarannya jika masa lalu. Rezeki yang besar sekali terkait hal-hal mahal, sehingga pada masa lampau digambarkan sing tok rezeki tiba ini biasanya adalah nganti iso bangun rumah. Ya kan? Nih, iso bangun rumah.
Bangun rumah kira bain-bain ya, para sedulur yang masih belum nikah ini juga ya, bangun rumah itu ora enteng ya. Kowe tok aku di duit 100 juta, pleting ilang tek. Duit 20 juta dinyakno nggo bangun cilik meremen, enteke 50 juta. Bangun rumah ini gak enteng. Jadi yang sudah punya rumah, alhamdulillah bersyukurlah untuk warisan rumah ya, rezeki itu masuk ya. Yang belum dapat rumah ya siap-siap kredit, dadit ya 10 tahun 20 tahun, nggak mudah ini rezeki ini. Kalau ada sampai datang rezeki 9, biasanya terkait dengan kemampuan beli rumah. Apakah itu dengan membeli cash, kredit dan bagaimana, tapi kepemilikan rumah. Bisa juga mengarah pada pemilikan properti, tanah dan sebagainya. Di masa sekarang bisa melebar lagi dengan kepemilikan aset-aset yang mahal, contoh iso tuku mobil. Ya, mobil itu sekarang kan masih bahan mahal ya, tidak semua orang punya mobil. Kalau sudah punya mobil, iso mobil sing luwih larang. Kalau kelas sosialnya tinggi, iso tuku sing larang, Lamborghini, Porsche dan sebagainya. Yaitu rezeki orang randok iri. Ini rezeki 9 datang pada pasangan Senin Wage dan Selasa Pahing. Selamat ini ya, luar biasa rezeki songo. Selanjutnya pada jangka yang keempat atau usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun, angka pitungnya adalah Jiro Jisong Rosero. Loro itu artinya apa? Artinya saling menyalahkan antar keluarga, weleh-welehan, saling tuding, saling bersengketa. Ini pitung angka loro, hati-hatilah. Jika tidak disikapi secara baik, hubungan antar suami istri ya iso pecah. Memang ini tidak separah pitung angka telu yang jelas cetok pertengkaran, tapi di sini juga bisa saling menyakiti hati dan ini bisa menjadi bibit untuk pecah jika tidak dikelola secara baik. Ya, iso pecah, saling tuding, saling salah menyalahkan, dudul-dudulan, ini terjadi, ini nanti akan dihadapi oleh pasangan Senin Wage dan Selasa Pahing pada usia perkawinan jangka yang keempat. Bisakah disiasati? Bisa. Apakah dengan disiasati bisa meloncati, meninggalkan ini? Tidak bisa. Jenengan harus tetap melewati ini. Lalu buat apa disiasati atau disyarat jika tidak bisa diloncati atau dihilangkan? Menyiasati itu atau mensyarat itu tujuannya bukan menghilangkan, petung akan tetap berlaku, tapi jenengan itu ibaratnya mengurangi dampak buruknya. Jadi resiko-resiko perceraian dan sebagainya, putus hubungan rumah tangga, putus hubungan keluarga, putus hubungan saudara, itu bisa terhindar. Apalagi jika pasangan ini sudah tahu, sama-sama tahu, oh lagi tiba petong loro, nek arep nuding-nuding arep nyalahke dipikir neh. Oh iya, aku lagi petong elek iki. Nek iki terus-terusan iso dadi. Kalau sadar begitu kan akhirnya nanti aman. Jadi pastikan pasangan panjenengan juga akan tahu petong ini supaya bisa waspada, bisa hati-hati dua-duanya. Dan dengan disyarati panjenengan bisa mengurangi efek negatifnya. Cara menyiasatinya ada di video lain di channel ini. Yang urung ono sing sabar, berarti video ini durung dadi. Supaya jenengan tidak terlewat ya. Bagaimana cara menyiasati ya. Ben ora kehilangan channelnya. Ini petung berharga untuk panjenengan, untuk semua yang ingin tahu laku hidupnya. Ya di subscribe saja. Tinggal nanti tiba-tiba kok pengen tahu kapan diuploadnya ya. Bunyikan lonceng, loncengnya dipencet juga nanti akan tahu apa yang saya upload, apakah masih ngupload gaduhan atau ngupload hari baik untuk minggu ini, atau menghitung ini termasuk ini menjabarkan bagaimana cara menyiasati petong-petong negatif, itu nanti akan diberitahu oleh notifikasi ketika lonceng dipencet. Baik, itu jangka yang keempat. Jangka yang kelima untuk pasangan ini, jangka penjangkepnya itu usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun, jatuh angka petungnya adalah Jilu Jiji Roserpat. Ini yang perlu diwaspadai ya, diingat-ingat, ini yang paling bahaya. Jadi pasangan Senin Wage dan Selasa Pahing ini ternyata ada elemen 4.
Elemen 4 ini sering dikatakan sebagai elemen kematian atau petung pati. Ya, kalau orang-orang membaca primbon, membaca petung yang lainnya akan disebut sebagai petung pati. Biasanya jika tiba petung pati, inuwun sewu, saya harus terus terang ya panjenengan. Yang sudah terlanjur ya nanti disiasati saja ya. Petung pati itu biasanya kalau membaca primbon menyarankan untuk tidak menikah. Kenapa? Ada ancaman ke elemen kematian yang bisa mengancam suami, ya pasangan ini, bisa istrinya, bisa mertuanya, bisa orang tuanya, bisa saudaranya, atau bahkan jika sudah lahir anak atau anak di dalam kandungan, bisa mengancam anaknya. Sehingga petung ini seringkali dikatakan ora jodoh, atau sebaiknya dihindari karena ada musibah ini, ya, ada ancaman elemen kematian. Lalu bagaimana dalam jangka panjangnya cara pandang petung Joko Jangkep? Menurut petung Joko Jangkep tidak dikatakan sebagai elemen kematian atau petung pati. Joko Jangkep tidak percaya untuk perkara urusan pati ini bisa dihitung dengan petung. Joko Jangkep selalu berkeyakinan, ingat ya, Joko Jangkep itu petung yang berkiblat kepada Islam Abuge ini ya, penanggalan Abuge. Maka orang-orang Joko Jangkep seperti saya, penghitung petung Joko Jangkep ini selalu mengatakan bahwa petung papat itu diartikan sebagai musibah yang paling besar. Musibah yang akan dialami oleh keluarga pasangan ini yang paling besar. Dan risiko musibah paling besar apa? Ya bisa jadi menjadikan kematian. Tapi ingat, petung Joko Jangkep tidak berani ngepal kematiannya orang. Ya, urusan hidup mati itu urusannya mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan orang hidup dan kapan orang mati, tidak ada ilmu petung manapun yang bisa menghitung. Ya. Oleh karena itu, yang dapat petung ini, janjane ini adalah musibah paling besar yang memang bisa jadi mengakibatkan kematian karena saking besarnya musibah. Bisakah disiasati? Tentu saja bisa. Tapi menyiasati untuk apa kalau harus dilewati? Ya seperti tadi, tetap dilewati ya, iya harus dilewati. Cara menyiasati untuk apa ini fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengurangi dampak negatif yang semestinya parah. Ya misalkan loro nganti arep pecat nyawa dan meninggal nyaris ya. Tapi ternyata sakitnya diubah, dikonversi, diringankan karena ada usaha untuk menyiasati. Jatuhnya berdoa pada Tuhan nanti. Syaratnya nanti ada di video lain di channel ini. Nanti dilihat ya cara menyiasati petung pati atau petung kematian, elemen kematian. Ya, siasati supaya apa? Supaya berkurang dampaknya. Baik, itu penjelasan mengenai besok pasangan Senin Wage dan Selasa Pahing. Lu kok hanya sampai 12,5? Iya, petung Joko Jangkep itu satu jangkepan itu 12,5 tahun. Jangkanya tiap 2,5 tahun. Satu jangkep itu ada 5 jangka. Ya wis tekan itu berarti selesai. Loh kalau saya menikahnya usianya 15 tahun bagaimana? Kan orang katut. Kang Yu muter ulang ya. Petung itu hidup itu ya muter bolak-balik, mubeng meneh ya, kaya roda berputar. Jadi kalau sudah 12,5 tahun itu penutupnya ya diulang lagi petungnya dari bawah. Itu artinya nanti juga akan menghadapi padu petung kematian lagi. Iya. Berapa lama umur panjenengan jangkepnya pasangan ini? Itu akan mengulang ini duplikat dari peristiwa dengan kondisi-kondisi yang berbeda. Nah itu yang perlu panjenengan siasati. Oleh karena itu jenengan perlu belajar menyiasati. Karena bisa jadi kemarin sudah terlewat, tapi nggak terjadi apa-apa. Gusti Allah punya mekanisme. Dilalai ternyata panjenengan sudah melakukan itu tanpa sadar. Cara menyiasati. Orang sadar, tapi bisa jadi bisa. Kersane Gusti Allah. Maka mintanya pada Gusti Allah ya. Nah itu nanti cara menyiasatinya dipelajari. Ya, jadi yang usia pernikahannya sudah 20 tahun, 25 tahun ya tinggal ditambahkan tadi diputer 12 diulang lagi ditempel nanti akan melihat jenengan petungnya apa. Jadi artinya yang usia 12,5 sampai 15 tahun perkawinan itu mengulang pada masa perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Ya, jangkep kedua awal.
Nanti misalkan 1-2 putaran sudah selesai, ada jangkep ketiga. Ya, cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.